Insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di saat aksi unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila kemarin berbuntut panjang. Hari ini sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan menggelar aksi protes insiden pembakaran bendera tersebut. Masa PDI Perjuangan melakukan long march dan berakhir di kantor Polres Jakarta Timur. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas insiden pembakaran bendera partainya. Nah, tentunya kita harus menyadarkan juga kepada seluruh kader kita bahwa biarlah kita menyelesaikan ini dengan masalah ini dengan proses hukum yang berlaku. Persaudaraan alumni 212 yang ikut dalam unjuk rasa kemarin juga angkat suara. Melalui pesan suara, juru bicara PA 212, Haikal Hasan, mengaku tidak mengetahui perihal pembakaran bendera PDI Perjuangan. Soal pembakaran saya kebetulan nggak lihat. Dan saya nggak hadir di acara pembakaran itu, dekat-dekat situ nggak ada. Jadi saya nggak bisa tanggapan gitu ya. Tapi kalau itu dibilang dari kita, nggak bakal lah. Nggak bakal lah. Kita tahu kok, saling menghormati aja. Terkait kontroversi RUU yang diinisiasi DPR ini telah diprotes sejumlah elemen masyarakat. Draft RUU HIP dinilai memuat sejumlah pasal kontroversial, di antaranya seperti yang tercantum dalam bab 2 pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat 1, dijelaskan tentang ciri pokok Pancasila, yakni keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Sedangkan di ayat 2 dijelaskan soal ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan di ayat 3 dijelaskan, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Sejumlah ormas keagamaan menilai ideologi Pancasila sudah final dan tidak bisa dibagi-bagi lagi, sehingga RUU HIP tidak bisa dibahas di parlemen. Kesatuan sejarah yang lain itu bisa menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan, yang semestinya sudah tuntas. Dan kita akan setback kembali kepada era di mana para founding fathers itu sudah bersusah payah merajut anyaman kebangsaan ini agar tidak terpecah belah. Bahwa RUU HIP ini tidak urgen, bahkan dari telaah awal terhadap 60 pasal yang ada dalam RUU HIP tersebut, terdapat banyak hal yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kemudian juga bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, khususnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sudah terbukti menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pancasila yang berisi nilai-nilai dan fundamental norms atau norma-norma fundamental itu justru dengan HIP tersebut malah menjadi subordinat. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, pembahasan RUU tentang ideologi Pancasila saat ini masih ditunda sehingga tidak bisa berlanjut. Bisa juga dilakukan karena daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi kan juga nanti diperlukan. Seruan menghentikan pembahasan pun diungkapkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Di tengah protes ini, masyarakat turut menyoroti kedua unjuk rasa baik pelaporan pembakaran bendera parpol dan penolakan RUU HIP yang terjadi di Jakarta tidak mengindahkan protokol kesehatan, terutama aturan jaga jarak fisik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sejak diusulkan pada 22 April lalu, RUU HIP merupakan prolegnas RUU prioritas DPR di tahun 2020. Usulan DPR ini dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, pemerintah mengatakan tidak tahu menau tentang usulan RUU ini dan minta pembahasannya ditunda. Namun, sejumlah elemen masyarakat meminta tidak hanya ditunda, melainkan dicabut dari prolegnas 2020. Bagaimana sebenarnya pokok bahasan dalam RUU HIP dan seberapa besar urgensinya? Malam ini kita akan bahas bersama Haikal Hasan, juru bicara PA 212. Selamat malam, Pak Haikal. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada juga Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin M. Has. Pak Robikin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di studio saat ini hadir narasumber satu-satunya yang hadir di studio, yaitu politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Selamat malam, Pak Kapitra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Haikal Hasan terlebih dahulu. Kemarin Anda dan teman-teman ratusan alumni PA 212 melakukan aksi menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR. Kenapa sih harus sampai turun ke jalan, Pak, dan berdemo di tengah suasana pandemi seperti ini yang jelas-jelas berkerumun itu memang tidak boleh? Kalau permintaan dialog kami diterima, kalau usulan kami ini didengar, kalau pemerintah DPR dalam hal ini respon, buat apa turun ke jalan? Jadi turun ke jalan adalah solusi terakhir ketika usulan-usulan kita tidak didengar. Memang ada respon selama ini dari DPR, memang ada respon selama ini dari PDIP, memang ada respon selama ini daripada pengusul, tidak ada respon tuh. Padahal kami terus menyuarakan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PA 212 untuk menyuarakan ini apa aja, Pak Haikal? Ya, kami secara langsung, secara telepon, secara belum ada surat resmi ya. Tapi secara telepon kami ingin berdialog, kami ingin bertemu, tapi belum pernah mendapatkan respon yang positif. Bahkan ketika kemarin pun kami ingin ketemu, ternyata susah sekali. Sampai akhirnya turun ke jalan. Begitu turun ke jalan, baru kemudian diterima. Dan terima kasih, kami mengapresiasi yang besar sekali dalam penerimaan kami yang baik kemarin di DPR. Tapi belum sempat berkirim surat ya? Belum sempat berkirim surat. Langsung memilih turun ke jalan? Kami sudah menghubungi setiap telepon, banyak yang kami hubungi, termasuk dari DPR.